Abdul Karim Ooi Cheng Hien kembali menarik diulas sebagai salah satu tokoh mualaf Tionghoa berpengaruh besar terhadap syiar Islam di Indonesia. Ooi Cheng Hien merupakan tokoh Muhammadiyah sekaligus pendiri Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT. Pria kelahiran 6 Juni 1905 itu dikenal sebagai pejuang bangsa bersama Presiden Soekarno, membela rakyat kecil. Ooi Cheng diketahui seorang perantau dari Provinsi Fujian atau Hokkien, Tiongkok Selatan ke Padang, Sumatera Barat. Ibu Ooi bekerja sebagai pedagang, sementara ayahnya sangat memerhatikan pendidikan. Ooi kecil dikirim langsung oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di sekolah Belanda khusus anak-anak Tionghoa, yakni Hollandse Chinese School, HCS. Di sana, Ooi mendapat pengetahuan dan ajaran Kristen, yang mana menjadikan sebagai agamanya. Meski begitu, diakui Ooi bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak dijalankannya. Sebab, dia lebih fokus untuk belajar ilmu dagang. Setelah lulus dari sekolah itu, Ooi memilih untuk hijrah ke Bengkulu, karena faktor bisnis. Saat itu, kota pelabuhan merupakan salah satu pusat perdagangan berbagai komoditi. Di tempat baru tersebut, Ooi cepat beradaptasi dan memiliki teman yang banyak, terlebih jaringan bisnisnya. Pada masa remaja itulah Ooi menemukan sifat aslinya yang mudah bergaul atau bersosialisasi. Ooi muda pun aktif dalam kegiatan kepemudaan bersama kawan-kawan Tionghoa membentuk organisasi. Tak hanya itu, Ooi juga bersama-sama teman asli Indonesia mendirikan organisasi tanah air sendiri, TAS. TAS diinisiasi Ooi bertujuan meningkatkan solidaritas antar pemuda. Meski di organisasi ini hanya satu-satunya keturunan Tionghoa, Ooi tidak kesulitan mengembangkan TAS. Oleh karena itu, dia banyak membaca buku dan majalah tentang Islam. Bukan tanpa sebab Ooi tertarik dengan Islam. Hal itu dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana teman-temannya banyak yang beragama Islam. Jauh sebelum itu, Ooi mendapat banyak pandangan negatif terhadap Islam selama tinggal di Padang. Islam dipandang sebagai agama dengan orang-orang terbelakang atau pemalas. Meski Islam dipandang buruk, Ooi nyatanya tak bergetar untuk mempelajari agama tersebut. Kondisi itu yang membuat Ooi sempat merahasiakan hal tersebut kepada keluarganya. Puncaknya, Ooi malah mampu mengubah pandangan ayahnya untuk ikut memeluk Islam. Padahal, sang ayah sangat menentang kepindahan Ooi dengan menyebut Islam sebagai agama orang terbelakang. Keteguhan Ooi akhirnya meruntuhkan pandangan ayahnya tersebut. Ooi mendapat banyak pandangan Islam dari Ustaz Abdul Qadir. Selain itu, Ooi mendapat pembelajaran Islam dari Ustaz Fikir Daud sebagai tokoh Muhammadiyah. Bersama Ustaz Fikir, Ooi menyokong berdirinya cabang Muhammadiyah di Bengkulu. Seusai peristiwa itu, Ooi mantap untuk dakwah. Pada tahun 1938, Soekarno atau Bung Karno diasingkan Belanda ke Bengkulu. Diasingkannya Bung Karno itu ternyata mendapat berkah tersendiri bagi pejuang bangsa di daerah. Alasannya, jelas. Masyarakat makin menguatkan soliditas pergerakan saat itu. Abdul Karim Ooi saat itu berteman baik dengan pendiri Partai Nasional Indonesia, PNI, sebagaimana persahabatannya dengan Buya Hamka. Saat Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, Ooi pernah diusulkan menggantikan Konsul Muhammadiyah Kota Bengkulu. Saat Bung Karno diasingkan ke Bengkulu, Ooi pernah diusulkan menggantikan Konsul Muhammadiyah Kota Bengkulu. Ooi diketahui sempat menolak tawaran ini karena tidak meninggalkan warga Muhammadiyah di Bintuhan, Bengkulu. Akan tetapi, Bung Karno yang memintanya secara resmi dan meyakinkan untuk kerjasama. Pertemuan itu memunculkan banyak pandangan terkait masa depan Indonesia. Seusai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Ooi tetap berjuang dalam dakwah agama Islam. Bersama Muhammadiyah, Ooi sangat aktif mengemban tugas sebagai Konsul Muhammadiyah Bengkulu selama 14 tahun. Lalu Konsul Muhammadiyah se-Sumatera, 1944 hingga 1946. Pada masa pendudukan Jepang, Karim Ooi ditugaskan menjadi Wakil Ketua Shusangi KAI, Dewan Pertimbangan Daerah. Pada tahun 1945, Babadek, sapaan akrab masyarakat Bengkulu terhadap Karim Ooi, terpilih menjadi anggota Komite Nasional Indonesia. Setelah proklamasi Republik Indonesia berdaulat, dia bergabung dengan Partai Masyumi. Selain aktif di kepartaian dan organisasi Muhammadiyah, karirnya di luar urusan politik pun terus melaju. Mulai dari menjabat Direktur Ban Muslimin Indonesia di Bengkulu, dan turut membidani kelahiran Bank Sentral Asia, 1973.
serta usaha lain di bidang asuransi, perdagangan, dan industri.